Selamat datang di era baru Moto3 di mana peta kekuatan dunia baru saja terguncang hebat di sirkuit Buriram, Thailand. Kita tidak hanya bicara soal siapa yang menang, tapi soal bagaimana seorang veteran sekaliber Alvaro Carpe dibuat berkeringat dingin oleh ancaman nyata dari talenta Asia. Judul utamanya jelas, Alvaro Carpe akhirnya buka suara soal pahit manisnya duel melawan Veda Ega Pratama. Ini bukan sekadar balapan pembuka biasa, ini adalah pernyataan perang dari generasi baru yang menolak untuk tunduk pada dominasi tradisional Eropa. Carpe, sang juara junior GP dan Red Bull Rookies Cup, datang ke Thailand dengan ekspektasi tinggi untuk menyapu bersih podium. Namun, apa yang ia temukan di lintasan justru meleset jauh dari kalkulasi tim mekaniknya. Sebuah drama di balik layar padok Spanyol yang nyaris berakhir bencana jika Carpe tidak segera melakukan manuver defensif yang ekstrim. Pertanyaannya sekarang, apakah posisi keempat yang diraih Carpe adalah sebuah kesuksesan, atau justru sinyal awal dari keruntuhan dominasi Spanyol di kelas ringan ini? Kita bedah setiap detailnya sekarang juga. Mari kita bicara fakta tentang siapa sebenarnya Alvaro Carpe. Pembalap berusia 18 tahun ini bukanlah nama sembarangan di grid Moto3. Tahun lalu, ia mengakhiri musim di peringkat kelima dunia dengan catatan 5 podium yang impresif, 3 kali menjadi runner-up dan 2 kali di posisi ketiga. Rekam jejaknya sebagai juara junior GP menjadikannya target utama bagi setiap pembalap di lintasan. Carpe adalah definisi dari presisi dan teknik balap Spanyol yang sempurna. Namun, di Buriram kemarin, aura tak terkalahkan itu tampak mulai retak. Carpe masuk ke seri pembuka 2026 dengan kepercayaan diri penuh, didukung oleh kru mekanik terbaik yang pernah ada di kelas ini. Bagi Carpe, finish di luar 3 besar adalah sebuah kegagalan personal. Mengatur jarak, dan melakukan serangan di lap terakhir dengan sangat dingin. Namun, dinamika di seri perdana Moto3 2026 ini menunjukkan bahwa sejarah masa lalu tidak lagi menjamin karpet merah menuju podium. Tekanan mental yang ia rasakan di Thailand jauh lebih besar daripada yang pernah ia alami sepanjang musim lalu, terutama saat ia menyadari bahwa lawan di belakangnya memiliki nyali yang jauh lebih besar. Di sisi lain ring, kita punya Veda Ega Pratama, bocah ajaib asal Indonesia yang kini menjadi buah bibir di setiap sudut padok MotoGP. Veda bukan lagi sekadar pelengkap grid atau pembalap wildcard yang beruntung. Di Buriram, Veda membuktikan bahwa ia memiliki kecepatan mentah yang mampu mengimbangi para juara Eropa. Statistik tidak pernah berbohong, sepanjang balapan seri pertama semalam, Veda Ega terus menempel ketat di ban belakang Carpe, memaksa sang juara junior GP itu melakukan kesalahan-kesalahan kecil yang jarang ia perlihatkan. Bagi para analis di CNN Sport, gaya balap Veda yang agresif namun terkontrol adalah ancaman terbesar bagi stabilitas klasemen Moto3 tahun ini. Ia tidak takut melakukan latte braking di tikungan tajam Buriram, sebuah area di mana banyak pembalap berpengalaman justru memilih bermain aman. Kehadiran Veda di barisan depan bukan hanya soal kebanggaan nasional Indonesia, tapi soal pergeseran kekuatan global di ajang balap motor paling bergengsi di dunia. Veda telah bertransformasi menjadi bayang-bayang hitam bagi Carpe, sebuah pengingat bahwa 1 detik saja lengah, maka posisi podium akan berpindah tangan ke pembalap berbakat dari tim Asia ini. Namun, di balik duel fisik di lintasan, ada sabotase internal yang tak terlihat, degradasi ban yang brutal. Inilah poin krusial yang diungkapkan Carpe dalam wawancara emosionalnya pasca balapan. Ban kami lebih cepat aus dibanding perkiraan kami, ungkap Carpe dengan nada yang sulit disembunyikan kekecewaannya. Masalah teknis ini adalah mimpi buruk bagi setiap pembalap. Bayangkan, Anda sedang memacu motor di kecepatan lebih dari 200 km per jam, namun Anda merasakan cengkeraman karet pada aspal mulai menghilang lap demi lap.
Tim mekanik Carpe tampaknya salah melakukan kalkulasi terhadap temperatur aspal Buriram yang membara. Akibatnya, strategi untuk melakukan breakaway atau melarikan diri dari rombongan terdepan gagal total. Carpe terpaksa mengubah total gaya balapnya di tengah jalannya kompetisi, dari yang awalnya menyerang menjadi bertahan habis-habisan. Ini adalah situasi pahit yang ia maksud. Ia memiliki mesin yang kuat, namun ia tidak memiliki senjata yang cukup untuk bertarung di baris paling depan hingga bendera finish dikibarkan. Tanpa manajemen ban yang tepat, talenta sebesar apapun akan menjadi mangsa empuk bagi lawan di belakangnya. Visualkan ini, 4 pembalap, 1 celah sempit, dan 1 podium tersisa. Carpe, Veda, Valentin Peron, dan Adrian Fernandez terlibat dalam tarian maut di sektor terakhir sirkuit internasional Chang. Ini adalah momen di mana adrenalin berada di puncaknya dan logika seringkali dikesampingkan. Silih berganti memimpin, keempat pembalap ini menunjukkan aksi saling salib yang sangat agresif. Valentin Peron akhirnya berhasil memanfaatkan celah sempit saat Carpe sedikit melebar akibat masalah bannya. Peron melesat untuk mengamankan posisi ketiga, meninggalkan Carpe dalam pertarungan 1 lawan 1 dengan Veda Ega. Di detik-detik krusial ini, pengalaman Carpe sebagai juara dunia junior menjadi penyelamat. Ia menutup ruang gerak Veda dengan sangat cerdik, memaksa Veda untuk mengambil jalur luar yang lebih panjang. Carpe berhasil finish tepat di depan Veda dan Fernandez dengan selisih waktu yang sangat tipis. Meski berhasil mengamankan posisi keempat, ekspresi wajah Carpe saat melepas helm di Parc Ferme menunjukkan segalanya. Itu adalah ekspresi lega sekaligus frustrasi karena podium yang sudah di depan mata harus lepas karena masalah teknis ban. Istilah pahit manis yang dilontarkan Carpe adalah rangkuman sempurna bagi seri pembuka ini. Sisi manisnya, ia membuktikan bahwa meski dalam kondisi motor yang tidak optimal akibat ban yang aus, ia tetap mampu mengalahkan pembalap-pembalap cepat lainnya dan membawa pulang poin penting untuk klasemen. Ia menunjukkan kedewasaan luar biasa dengan tidak memaksakan diri yang berisiko berujung kecelakaan atau crash. Namun, sisi pahitnya tetap terasa sangat menyengat di lidah. Carpe menyadari bahwa persaingan tahun 2026 ini jauh lebih kompetitif dibandingkan tahun lalu. Rivalnya kini bukan lagi hanya sesama pembalap Spanyol, tapi juga bakat-bakat internasional yang memiliki ambisi meledak-ledak. Kami harus puas hanya bersaing demi podium, bukan kemenangan, kata Carpe. Kalimat ini mencerminkan realita baru di padok Moto3. Standar kemenangan telah bergeser. Bagi Carpe, hasil di Thailand adalah tamparan keras bagi timnya untuk segera mengevaluasi pengaturan elektronik dan pemilihan kompon ban mereka. Jika mereka ingin tetap relevan dalam perburuan gelar juara dunia, mereka tidak boleh lagi melakukan kesalahan amatir dalam memprediksi keausan ban di kondisi sirkuit yang ekstrim. Banyak pengamat yang awalnya mengira performa Veda Ega di sesi latihan bebas hanyalah faktor keberuntungan atau towing di belakang pembalap lain. Namun, apa yang terjadi di balapan utama Buriram menghapus semua keraguan tersebut. Veda menunjukkan manajemen balap yang sangat dewasa bagi pembalap seusianya. Ia mampu menjaga ritme, tidak emosional saat disalip, dan tahu kapan harus melakukan serangan balik. Keberhasilannya menempel ketat Carpe hingga garis finish adalah bukti bahwa ia memiliki race-pace yang setara dengan penghuni papan atas. Di padok, rumor mulai beredar bahwa tim-tim besar di oto-oto sudah mulai memantau pergerakan pembalap Indonesia ini. Veda bukan hanya membawa kecepatan, ia membawa harapan bagi jutaan penggemar di Asia. Di Buriram, ia hampir saja merusak pesta para pembalap Spanyol jika saja ia memiliki 1 lap tambahan. Kegagalannya meraih podium di seri pertama ini justru dianggap sebagai keberhasilan besar bagi banyak analis karena ia telah memberikan sinyal bahaya kepada seluruh grid.
Veda kini resmi menjadi variabel paling tidak terduga dalam setiap seri balapan mendatang. Carpe tahu itu, dan kini seluruh dunia juga tahu bahwa Veda Ega Pratama adalah pembalap yang harus diwaspadai. Pasca balapan Thailand, garasi Alvaro Carpe dipastikan akan menjadi tempat yang sangat sibuk. Mereka harus membedah data telemetri untuk memahami mengapa ban mereka berperilaku di luar prediksi. Dalam balapan Moto3 yang sangat rapat, detail sekecil apapun bisa menjadi pembeda antara kemenangan dan kekalahan. Masalah degradasi ban biasanya berkaitan dengan setup, suspensi yang terlalu kaku atau pemetaan mesin yang terlalu agresif dalam menyalurkan tenaga ke roda belakang. Carpe menekankan bahwa mereka harus fokus pada hal-hal baik yang sudah dimiliki sejak awal pekan, namun tetap waspada pada kelemahan fatal ini. Ini adalah titik mula yang baik untuk berjuang demi konsistensi, tegas Carpe. Konsistensi memang kunci dalam kejuaraan dunia yang panjang. Namun konsistensi tanpa kecepatan kemenangan hanya akan membawanya menjadi runner-up abadi. Tim harus menemukan keseimbangan antara kecepatan murni dan ketahanan ban jika ingin memberikan motor yang layak bagi bakat sebesar Carpe. Kegagalan di Thailand harus menjadi pelajaran berharga sebelum mereka terbang menuju benua Amerika untuk seri berikutnya yang tak kalah menantang. Kalender balap tidak memberi waktu lama bagi Carpe maupun Veda untuk merenung. Perhatian dunia kini beralih ke Moto3 Brasil yang akan digelar pada tanggal 22 Maret mendatang. Sirkuit di Brasil dikenal dengan karakteristiknya yang menuntut fisik dan teknis tinggi, dengan perubahan elevasi yang bisa menguras tenaga motor. Bagi Carpe, ini adalah kesempatan emas untuk membalas kegagalan podium di Thailand. Ia akan datang dengan dendam positif dan pengetahuan teknis yang lebih dalam soal manajemen ban. Namun, Brasil juga menjadi tantangan besar bagi Veda Ega. Apakah ia mampu mempertahankan performa impresifnya di sirkuit yang sama sekali berbeda karakteristiknya dengan Buriram? Banyak yang memprediksi bahwa pertarungan antara Carpe dan Veda akan kembali pecah di tanah Amerika Latin tersebut. Ini adalah panggung pembuktian bagi siapa yang paling cepat belajar dari kesalahan di seri pertama. Akankah Carpe kembali ke podium, atau justru Veda Ega yang akhirnya berhasil mengibarkan bendera merah putih di atas podium kemenangan? Tensi di paddock sudah mulai memanas bahkan sebelum motor-motor itu diturunkan dari truk pengangkut di Brasil nanti. Kesimpulannya, seri perdana Moto3 2026 di Thailand bukan hanya soal kemenangan David Almanza atau Maximo Quiles, tapi soal lahirnya rivalitas baru yang akan mewarnai sepanjang musim ini. Alvaro Carpe telah menunjukkan kelasnya sebagai pembalap elit yang mampu bertahan dalam kondisi tersulit, sementara Veda Ega Pratama telah mendeklarasikan dirinya sebagai penantang gelar yang serius. Pengakuan Carpe soal rasa pahit manis balapan melawan Veda adalah bentuk rasa hormat tertinggi yang bisa diberikan seorang juara kepada pesaingnya. Kita sedang melihat awal dari sebuah drama dokumenter panjang di lintasan balap yang mungkin akan mengubah peta kekuatan Moto3 selamanya. Apakah ini awal dari kebangkitan tim Asia secara total, atau hanya sekadar percikan api sementara sebelum dominasi Spanyol kembali menguat? Satu hal yang pasti, Moto3 tahun ini adalah tontonan wajib bagi siapapun yang mencintai adrenalin dan drama tingkat tinggi. Jangan lewatkan kelanjutannya, karena di setiap tikungan, rahasia baru akan selalu terbongkar. Tetap bersama kami untuk update terkini dari lintasan balap dunia.